selamat datang di video Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Gemini ya di minggu pertama bulan September 2025. Oke, buat para Gemini, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini. Oke. 2025. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya, siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik ya, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan ataupun dari seseorang gitu ya yang lagi bermasalah dengan kamu. Oke. Langsung aja buat para Gemini, ada apa aja di minggu pertamanya Gemini Kak? Apa yang akan terjadi di minggu pertama ini? Oke, yang pertama soal kondisi keuangan ya, terbaca di minggu pertama. Beberapa dari Gemini aku melihat ada yang akan kehilangan pekerjaan di minggu pertama ini, tapi lebih tepatnya job aja gitu, bukan yang kerjaan yang berkarir gitu ya. Oke, lebih kepada kerjaan yang kayak job, proyek itu beberapa ada yang akan loss gitu loh ya, hilang dari kamu. Apakah karena diambil orang atau ada orang lain yang menang tender, menang tawarannya gitu ya. Jadi kayak ada sesuatu yang akan hilang di sini. Tentang bisa juga tawaran pekerjaan, tiba-tiba awalnya ditawarin terus tiba-tiba kok gak ada kabarnya lagi gitu. Itu ada juga Gemini ya. PHP soal loker, nah itu juga ada. Hati-hati terhadap kondisi keuangan kamu ya, baik kamu bekerja ataupun berbisnis. Aku lihat di minggu pertama ini akan terjadi. Dia kalau kamu males nih, calon-calon pundi-pundi cuan kamu bisa hilang juga kayak gitu. Jadi kamu harus rajin. Kalau soal pekerjaan nih loker ya, kamu harus rajin follow up kayak yang ini gimana ya, statusnya gimana, kabarnya gimana, hasilnya gimana. Kalau bisnis di sini harus rajin kamu dalam membuka usaha kamu gitu ya. Agar di sini memang ya hasilnya nggak menurun seperti itu ya. Terus yang kedua ya, aku melihat di minggu pertama September ini ada awalan-awalan baru yang akan seorang Gemini lalui seperti itu ya. Ada petualangan baru sesuatu yang baru-baru bikin kamu akan antusias di minggu pertama ini. Cuma kamu harus lihat hal-hal yang menjadi kekurangan kamu, kelemahan dan kekurangan kamu di sini, agar apa ya istilahnya, dalam melakukan hal-hal baru kan kita juga harus paham tentang kapasitas diri kita. Ini aku mampu nggak ya untuk melakukan hal baru ini gitu. Kalau kurangnya aku di sini, lemahnya aku di sini, apa yang harus aku perbaiki, apa yang harus aku tambah biar aku tidak kurang kayak gitu contohnya. Terus yang ketiga di sini terkait dengan magic. Wow, hati-hati ya. Magic ya, cuma nggak sepenuhnya magic-magician juga. Bisa jadi ada orang yang iri atau sirik sama kamu terus kirim-kirim sihir ke kamu di minggu pertama ini, bisa ya. Atau kalau nggak, ini berkaitan tentang manifestasi teman-teman yang pada akhirnya bisa terwujud. Ini buat para Gemini yang selama ini rajin bermanifest gitu ya untuk dirinya, tentang dirinya. Jadi aku melihat ada manifestasi yang pada akhirnya bisa terwujud. Adanya keinginan-keinginan ya, hal yang berkaitan dengan tekadnya kamu yang kesampaian di minggu pertama ini, amin ya. Cuma memang di minggu pertama ini juga ada potensi masalah buat Gemini yang bisa terjadi, konflik antara kamu dan seseorang ya. Ketika konflik terjadi di sini aku melihat nantinya pada akhirnya dalam konflik apapun itu, kamu potensi konfliknya lumayan loh ya. Kamu bisa ada potensi konflik dengan seseorang, bisa adu argumentasi, ada persaingan di sini, baik dalam kerjaan kamu ada persaingan atau usaha kamu ya. Kamu ada saingan, dan bisa aja dalam persaingan ini bisa menimbulkan kebencian gitu ya, konflik akibat adu argumentasi, adu pendapat. Ada yang tidak menyukaimu ya dalam argumentasimu, bisa menimbulkan masalah, konflik seperti itu ya. Mereka yang sebenarnya menimbulkan masalah, kamu kan hanya apa istilahnya, hanya berpendapat gitu ya. Cuma mungkin ada yang nggak suka dengan argumentasimu, bisa menimbulkan konflik.
Cuma aku melihat ada justice buat Gemini di minggu pertama September ini. Jadi apapun itu akan ada suatu keadilan buat kamu, akan ada kejelasan dari suatu permasalahan, akan ada hal yang intinya kayak jujur-jujuran gitu ya dalam pengungkapan suatu masalah. Nggak akan ada hal yang ditutup-tutupi, karena ada pertanggungjawaban juga kayak gitu ya. Terus di minggu pertama ini aku melihat juga Gemini sangat kuat secara karakter, pemberani ya. Strength di sini ya, sangat berani, sangat fokus dalam mengerjakan hal apapun di sini. Terus punya power lah gitu untuk diri sendiri. Apapun yang kamu lakukan juga sangat terarah, penuh cinta dan kasih sayang gitu ya. Dengan hal-hal lagi kamu usahakan, contoh mungkin kayak bisnis, kamu sangat menyayangi bisnismu ya, dengan segenap usaha yang kamu kucurkan gitu ya. Kamu di sini aku melihatnya kayak sangat tahu gitu bahwa dalam kehidupannya kamu, ini harus aku kuatin, ini harus aku fokusin, ini harus aku perhatiin, bukan hal-hal lain gitu. Contoh, kamu nggak berusaha untuk mentingin kehidupan orang, tapi kamu berfokus kepada ya penguatan kehidupannya kamu. Terus di minggu pertama ini juga aku melihat Gemini sangat lebih percaya sama diri sendiri dibandingkan omongan orang lain gitu ya. Jadi Gemini ini nggak berusaha untuk ngedengerin omongan orang lain. Di minggu pertama ini kamu sangat fleksibel juga kalau aku melihatnya. Jadi apa-apa tuh nggak kaku, nggak rempong seperti itu ya. Oke. Dan akan banyak melakukan hal-hal yang sifatnya di sini informal ya. Terus di minggu pertama ini juga aku melihat ada hal-hal yang bisa mengembalikan pandangan positif seorang Gemini lagi terhadap suatu permasalahan lama, ataupun konflik antara kamu dengan seseorang yang sempat membuat kamu jadi berpandangan negatif sama orang tersebut gitu ya. Tapi pada akhirnya juga akan ada pandangan positif yang muncul. Di minggu pertama ini juga aku melihat adanya kesempatan-kesempatan buat Gemini ini bisa melakukan sesuatu yang dia excited banget gitu. Oke. Dan juga bisa jadi aku melihat sebelumnya kamu cukup banyak disinisin, ada orang-orang yang nggak suka sama kamu, terus memandang sinis kamu, memandang julid kamu gitu ya. Dan di minggu pertama ini mereka mulai berpandangan positif terhadap kamu. Artinya ada sesuatu nih adil ya, yang awalnya nggak suka sama kamu, ada keadilan buat kamu, sehingga nih orang jadi berpandangan positif lagi ke kamu gitu. Selanjutnya apa lagi Kak buat Gemini? Tentang koneksi, 12 Cups, tentang koneksi ya. Aku melihat di minggu pertama ini kalau single, sepertinya kamu ada potensi untuk bertemu dengan soulmate ya. Kalau couple di sini dengan pasangan, aku melihat ada potensi untuk hubungan kalian jauh lebih harmonis di minggu pertama ini, seperti itu. Amin. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta untuk zodiak Gemini ya di minggu pertama September 2025. Pesan buat Gemini yang pertama ya, sukseslah, kamu boleh sukses gitu ya, cuma memang harus di jalan yang benar-benar jalannya kamu gitu, bukan jalan yang hasil niru-niru orang lain ya, sesuatu yang bukan bidangnya kamu gitu. Jadi sukseslah ya, sukses di jalan yang kamu sendiri gitu. Terus yang kedua, kamu juga dipesankan, katanya kamu gak akan tahu seberapa kuat kamu sampai kamu diuji Gemini. Jadi kalau ada ujian apapun itu, masalah, konflik dengan siapapun di minggu pertama ini, mungkin ini ujian buat kamu untuk ngetes seberapa tangguh sih Gemini ini kayak gitu ya. Jadi lebih tangguh lagi, lebih kuat lagi. Terus yang ketiga di sini kamu juga dipesankan, katanya coba dalam menggapai mimpi-mimpimu ya, terapkan metode-metode tertentu untuk menggapainya di sini. Biar apa? Biar lebih mudah diraih. Biar kesannya kamu nggak yang buta arah ya, nggak tahu tujuan, nggak tahu pola, nggak tahu cara gitu teman-teman. Jadi harus ada metode buat strategi lah, lebih tepatnya kayak gitu. Dan di sini kalau untuk zodiak yang bisa terkoneksi dengan Gemini Kak di minggu pertama bulan September ya, kamu bisa terkoneksi dengan apa aja? Energi paling kuat dari Leo, terus ada Leo lagi, Taurus, Libra, itu aja. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye, Gemini.